Ini teman-teman, jadi keluhan water heater ini nyala beberapa waktu. Jadi kadang dia hanya nyala ketika 7 sampai 8 detik water heater ini mati ya teman-teman. Jadi udah sempet tek, bluk, langsung tek, api sudah nyala, tek, begitu tek-teknya mati, apinya pun mati. Nah itu kadang-kadang begitu teman-teman. Jadi keluhannya begitu, tapi ketika nanti sudah 1-2 kali dinyalakan, dia akan menyala bisa sampai 15 menit nyala baru mati. Nah kemudian nyala berikutnya bisa sampai panjang teman-teman, bisa sampai 1 jam baru mati. Nah saya juga ingin tahu nih, saya penasaran kok bisa seperti begitu. Karena kalau deteksi awal, kalau dia mati ketika bareng sama api, pemantiknya mati, apinya mati, bisa jadi itu dari modul teman-teman ya. Ketika pemantiknya mati, tek, ternyata dia mematikan apinya juga, mematikan solenoid juga, jadi api mati. Nah, cuman ketika sudah 2-3 kali, katanya 2-3 kali dinyalakan, dia akan hidup terus ya teman-teman, bisa sampai 15 menit bahkan menyala. Setelah itu nanti nyala berikutnya bisa sampai 1-2 jam. Kita tes sekarang agar lampunya, apinya maksudnya teman-teman, apinya kelihatan. Saya akan matikan lampunya ya teman-teman. Nanti saya akan hidupkan kerannya. Nah, ini kita coba saja dulu sekarang. Saya akan hidupkan ini dan kita coba lihat. Ya, api sudah nyala teman-teman. Nah, api nyala lagi. Ada bunyi api tadi teman-teman ya. Kita lihat saja ini. Ketika nyala itu api nyala teman-teman ya. Api nyala. Dan ternyata ini sekarang sudah awet teman-teman. Jadi ini udah bisa nanti sampai 15 menit ya Pak? Ya. Nanti kalau 15 menit dia bisa tahan hidup ya. Betul. Tapi kalau dari awal kadang baru nyalakan sudah mati gitu ya. Kalau pertama kali hidup pagi-pagi Pak, baru sebentar langsung mati ya? Iya. Oh sebentar mati. Tapi kalau sudah 2-3 kali hidupkan langsung awet ini Pak? Awet ya? Awet. Oh begitu. Panas itunya. Ya panas itunya. Oke. Baik teman-teman, analisa sementara seperti begitu. Sekarang coba kita matikan. Nah ini teman-teman, sudah saya turunkan ya. Jadi ini water heater jadul Rinnai. Masih water heater build up ya teman-teman, dari Jepang ini ya. Oke teman-teman, kita buka. Teman-teman buka saja ini. Buka dulu ininya, knop-knopnya, tarik saja. Nah punya teman-teman, sudah begitu aja, langsung buka, selesai. Mumpung kita bongkar teman-teman, jadi kita langsung cuci-cuci ya, bersih-bersih. Kita buka saja bagian demi bagian teman-teman, biar memudahkan ya. Putar saja ke kiri, udah mentok gini. Nah keluar dia, jadi teman-teman bisa angkat. Nah ini ya, kita keluarkan baterainya dulu supaya ketika dipencet dia tidak memantik-mantik nanti teman-teman ya. Kita bersihkan saja teman-teman konektor-konektor ke modul dan kemudian sensor-sensor apinya teman-teman ya. Mungkin ada karat-karat. Jadi teman-teman, ketika ini sudah panas baru dia akan bekerja normal, artinya bisa dari modul juga teman-teman ya. Ini modul ini kemungkinan tegangannya sudah tidak, apalagi sudah kurang mencukupi lagi ketika baru start. Jadi elko nya perlu diisi dulu sehingga mungkin dia sudah penuh terisi, baru dia akan on terus. Nanti kita periksa juga modulnya teman-teman, karena ini udah lama sekali. Saya akan cek kapasitornya. Kita lepaskan dulu modulnya ya. Ini modulnya teman-teman, simple dan sederhana. Buka saja plastiknya ya. Atau menggunakan IC juga teman-teman, dia menggunakan transistor di belakang ini ada banyak. Ini ada elko teman-teman ya. Ini ada elko yang saya curigai teman-teman, perlu saya cabut saja teman-teman ya. Coba saya akan ukur
kapasitornya teman-teman. Bisa terukur tidak? Nah, ini teman-teman sudah tidak terbaca lagi kapasitornya. Namun kalau diukur langsung begitu belum akurat teman-teman ya, kurang akurat. Itu saya ingin mencabutnya. Jadi kemungkinan modul kadang membaca telat, kadang dipanasin dulu baru lama-lama dia membaca. Bisa jadi karena kapasitor elektrolitnya mulai mengering teman-teman ya. Ini semacam playbacknya teman-teman. Kalau di TV ini playbacknya untuk pembangkit tegangan tingginya. Cuman buka nggak ada komponen gitu. Oh, dicor itu Pak. Oh, dicor. Jadi kayak gini dicor. Nah ini teman-teman, kita bongkar dulu kapasitornya. Nah ini kapasitornya teman-teman. Saya tidak bawa penyedot timah teman-teman, jadi saya akan coba mencabutnya dengan memanaskan saja. Ketika diukur di rangkaian tidak terdeteksi teman-teman. Nah ini teman-teman sudah korosi ya teman-teman. Ini salah satu teman-teman bukti. Sebelum saya cabut saya tidak tahu teman-teman kayak apa. Ternyata setelah dicabut kelihatan tuh teman-teman, kakinya sudah patah karena korosi teman-teman. Jadi saya pastikan elko ini sudah kering dalamnya. Kita cabut yang lain lagi teman-teman ya. Nanti kita ukur. Kakinya udah patah. 220 10 mikro teman-teman ya. Kita cabut lagi yang satunya. Oke. Ini berapa mikro? Ini sama juga teman-teman. Ini nampaknya masih bagus. Coba kita ukur. Kita ukur juga, ini kakinya sudah hilang. Kita coba ukur apakah masih terdeteksi. Wah, sudah tidak ada teman-teman ya. Benar-benar kering teman-teman. Hanya terukur ohmnya saja. Jadi tidak terdeteksi lagi. Elko ini sudah benar-benar kering teman-teman. Nah kita ukur sebelahnya lagi, yang pasangannya teman-teman ya. Ini 238 mikro. Ini masih bagus teman-teman ya. Kita pakai saja nih teman-teman. Masih bagus. Kalau di papan PCB ada gambarnya teman-teman, biasanya yang digambar hitam atau kayak gini hijau, itu berarti negatifnya. Untuk pin negatifnya. Ini untuk pin negatifnya sebelah yang hijau teman-teman ya. Kita kembalikan lagi elko yang tadi. Oke. Sepuluh mikro. Oke, 10 mikro teman-teman. Coba kita lihat fisiknya. Betul, ini bagus teman-teman. Masih 10 mikro ya. Kita pasang lagi karena bagus. Kemungkinan satu itu saja tadi elko yang sudah bermasalah teman-teman ya. Namun sebaiknya kita periksa semua agar tidak kerja dua kali. Dan modul ini bisa akan lebih awet jika komponen terperiksa semua dalam kondisi bagus. Jadi salah satu ciri-ciri modul ketika api dimatikan, pemantik mati lalu gas ikut mati teman-teman, atau water heater ikut mati, itu artinya dari modul teman-teman ya. Kalau modul belum mati terus apinya mati, berarti bukan dari modul, kemungkinan dari gas. Untuk melihat ciri-ciri itu teman-teman ya, kenapa setiap kita memperbaiki kita harus ngetes dulu dan kita amati. Api mati itu ketika modulnya mati barengan atau berselisih waktu. Kalau pemantiknya masih menyala, tahu-tahu apinya mati, artinya di situ kekurangan gas atau tekor gas. Biasanya gasnya nggak nyampe atau kurang teman-teman ya, atau bermasalah di gasnya. Tapi kalau modulnya mati,
baru api mati, kemungkinan modulnya yang teman-teman bermasalah. Dan ini tadi ada indikasi seperti itu, ketika di awal dinyalakan pemantik mati, api ikut mati, dan diulang-ulang sampai 3 kali, 2-3 kali baru dia akan hidup lama. Artinya modul ini dia masih bagus, cuman kadang-kadang tegangan kurang, yang tadi saya bilang tegangan kurang atau longgar-longgar, dan itu salah satu indikasi-indikasi yang bisa kita periksa. Kalau tegangan dari skun-skun ini sudah bagus teman-teman, artinya berarti di modul ada masalah. Dan ini tadi kita sudah periksa, kemungkinan besar atau udah kemungkinan pasti elko-nya kering teman-teman ya, sehingga tegangan di sini pun kurang atau tegangan di modulnya drop. Yang biasa bekerja berat itu tegangan untuk solenoid ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan elko ini untuk tegangan solenoid, karena solenoid itu membutuhkan tegangan besar, tapi pemantik juga membutuhkan tegangan besar teman-teman ya. Pemantik juga membutuhkan tegangan besar, dia bisa bekerja keras untuk memantik juga, sehingga dia cepat kering. Oke, elko tadi sudah mana tadi ya? Sudah kita masukkan, sudah kita solder. Sekarang tinggal kapasitor yang kuning. Kapasitor tertulis 100 mikro, ketika kita ukur 102 mikro, artinya bagus teman-teman ya. Yuk kita pasang lagi. Nah ini Pak ya. Oh Pak? Masih bagus. Iya. Belum pernah dibuka ya? Iya Pak. Masih bagus. Ini Ya teman-teman, kita ganti ya. Gimana Pak? ya itu dulu. Apakah kapasitasnya benar ada 220 mikro ya, 224 mikro, artinya cukup teman-teman. Tanda negatif yang ada garis itu teman-teman putih ya, positif yang tidak ada gambarnya, yang negatif yang ada strip putih. Sekarang tinggal kita pasangkan. Mumpung kita bongkar, saya ingin menyolder ulang kaki-kaki yang agak tipis-tipis solderannya teman-teman ya. Ya, kaki-kaki konektornya bagus-bagus, tidak ada masalah. Oke, saya rasa itu saja sudah cukup. Oke, cukup teman-teman ya. Sekarang kita kemaskan lagi. Masukkan dulu ke dudukannya. Ngaruh. Iya. Ini teman-teman, ini konektornya supaya dikencangkan oleh konektor baterai kayak gitu teman-teman ya. Beda dengan modul sekarang teman-teman ya. Kalau modul sekarang sudah langsung dicor, tidak terkena air dan tidak mudah ditiru. Kalau ada solder-solder yang longgar atau ada elko yang seperti tadi sudah mulai melemah atau habis elektrolitnya, kita tidak bisa ganti, harus beli modul baru. Itu keunggulan dari modul sekarang, dan kekurangan dari modul yang dulu bisa kita servis ulang, sehingga tidak perlu beli modul baru.
Gitu ya teman-teman, bercanda teman-teman ya. Jadi kelebihan dari modul-modul dulu itu masih mudah untuk kita perbaiki. Itu tadi teman-teman ya, modul kita temukan ada satu elko yang sudah kering. Semoga cuman ini penyakitnya, dan semoga water heater Rinnai ini sudah berfungsi lagi dengan normal. Yuk ikuti kita pasang. Ayo. Oke teman-teman, kita coba ya teman-teman, tes air panas. Sekarang kita on kan ya, teman-teman. Api sudah menyala, api kecil. Sekarang kita hidupkan air agar api besarnya nyala. Belum nyala mesinnya Pak? Udah nyala. Kok airnya kecil ya? Iya, kalau itu kecil. Kalau air panas mah tong. Tapi terlalu kecil airnya Pak. Api nyala kecil Pak? Masih nyala kecil. Belum terbuka airnya. Buka di airnya. Mesin air mati kayaknya Pak. Gede airnya tuh. Sekarang gede di sini ya Pak. Ya. Air panasnya belum Pak. Iya. Belum ngalir air panasnya. Baru Pak, baru ngalir Pak. Tadi nggak ngalir Pak. Belum nyala Pak. Airnya enggak. Nah teman-teman, akhirnya water heater ini saya bawa pulang juga ya teman-teman. Karena air di rumah konsumen itu memang kadang kecil, kadang deras gitu ya teman-teman. Jadi saya coba putuskan untuk coba periksa membrannya saja. Kalau memang membrannya bagus, berarti bisa dipastikan memang kondisi air di saluran air konsumen sana memang ada masalah teman-teman ya. Karena waktu saya cek itu memang lumayan deras teman-teman. Dan saya perkirakan mampu mendorong membran. Tapi saya pastikan saja membran ini bagus dulu atau tidak. Makanya saya bawa pulang untuk saya bongkar di rumah teman-teman ya. Nanti setelah selesai apa keputusannya baru saya akan kembali lagi ke tempat konsumen teman-teman. Yuk ikuti ya. Kita bongkar dulu tempat baterainya teman-teman. Kita keluarkan saja dulu ya. Supaya leluasa kita mengerjakannya. Tentu teman-teman harus kita lepaskan dulu ini skun untuk baterainya ya. Teman-teman ingat ya, saat melepaskan kabel merah bagian positif dan kabel biru bagian negatif jangan sampai nanti tertukar, karena positif ini di atas. Ini ada tanda di sini negatif, ditutupnya negatif berarti di atasnya sana positif. Karena itu baterai di sini kabelnya yang merah. Jangan terbalik nanti teman-teman saat masang, jangan tutupnya ke atas. Oke, itu saja mudah ya. Saya pasangkan saja bautnya ini di sini biar tidak tertukar-tukar posisi teman-teman. Oke, pasangkan saja begitu cukup. Kita lepaskan juga ini perkabelannya ini teman-teman. Ini pakai skun juga. Ini kabel sensornya teman-teman ya. Sensor kabel apa namanya, sensor panas, sensor api, dan sensor api, termostat di belakang teman-teman. Yang penting kita buka ini pipa teman-teman ya. Oke, sinikan saja. Dan teman-teman goyang saja ini ada karetnya di dalam. Nah, terpelanting lah dia. Kemudian di sini satu pipa lagi. Dudukan ini switchnya.
Ini belum pernah dibuka ya teman-teman. Kemudian ini sudah mulai terlepas, dan bawah-bawahnya kita buka juga teman-teman ya. Ada berapa baut? 4 baut atau 6 baut itu. Ini semua teman-teman. Ini ada beberapa baut semua. Kita buka ya. Pokoknya baut-baut di bawah ini semua dibuka. Sudah mulai buka, tinggal kita lihat belakangnya apakah ada baut lagi. Ya, bautnya dari depan ya biasanya teman-teman. Oh iya betul, ada satu baut lagi. Oh, sudah bisa goyang teman-teman. Nah ini tutup ini perlu kita lepaskan. Ini kita buka juga ya, kita lepaskan untuk micro switch-nya teman-teman. Sudah lepas modulnya, tinggal ya untuk groundnya, sasisnya teman-teman. Tutupnya ini pasti kita buka. Nah, ini kita keluarkan teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini juga perlu kita buka karena seperti ini perlu kita keluarkan semua teman-teman. Harus saya untuk membongkar membrannya itu posisinya agak sulit, jadi saya bongkar habis teman-teman ini ya. Kita bongkar, kita keluarkan tungkunya juga. Perlu kita buka dulu penutup kaca apinya teman-teman. Nah ini sudah bisa dicopot teman-teman ya. Oh maaf teman-teman, tidak terhidupkan tadi videonya. Jadi ini tungkunya pipa yang dipanaskan, pipa dari di atas tungku untuk pemanas airnya. Kita copot. Ya, sekarang sudah tinggal tungku dan pipa-pipa membrannya. Nah, ini ada 3 tungku teman-teman ya. Ada 3 tungku water-heater ini tuh 2, 3. Dan ini yang mesti kita periksa teman-teman ya. Dalam membran ini kenapa tidak jadi seolah tekanan airnya kecil gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang sudah mandi 10 menit tahu-tahu bisa apinya mati sendiri atau gasnya nutup sendiri teman-teman ya. Nah ini pun lambat baliknya teman-teman. Ini perlu kita lumasi semuanya supaya betul-betul berfungsi dengan maksimal teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ketika di sini membran ini terdorong oleh air, dia akan menekan ini teman-teman untuk mendorong tuas. Nah ada bunyi-bunyi teman-teman itu. Nah ini perlu kita bersihkan, kita lancarkan semuanya teman-teman ya. Ini salah satu fungsi pengaman. Jadi sistem proteksi keamanannya, pengaman agar tidak terjadi
kebakaran teman-teman ya. Jadi ketika dipastikan air ada, maka membran ini akan mendorong ini teman-teman, mendorong katup. Ini katup atau klep penutup lubang gas juga teman-teman. Jadi ketika ada air, katup ini akan terdorong dan lubang gas terbuka teman-teman. Jadi saluran gasnya terbuka, dia semacam pipa begitu, langsung lubang gitu. Jadi gasnya bisa lewat teman-teman. Tapi kalau tidak ada air, maka katup gas ini tidak akan terbuka-buka teman-teman. Jadi sistem proteksi keamanannya seperti itu. Kalau air tidak mengalir, maka ini tidak terdorong, gas pun tidak. Jadi pemantik mau hidup-hidup terus, karena gas tidak mengalir, maka water heater ini pun tidak akan menyala. Begitu teman-teman. Jadi dipastikan air mengalir dan tekanannya cukup, air deras, baru kompor akan menyala. Gitu teman-teman ya, sistem keamanannya seperti itu. Selain dari solenoid ini sendiri teman-teman. Jadi modul ini bekerja berdasarkan sensor juga, sensor api. Jadi ketika api menyala, api sudah membakar ini teman-teman, panas ya, dia membaca ada api, baru gas ini akan terbuka teman-teman. Atau kalau tidak, dia tidak membaca api, maka solenoid ini otomatis akan mati, modul akan mematikan solenoid, akan menutup gasnya teman-teman. Nah, ini membrannya bisa dipastikan bagus teman-teman ya. Membrannya bagus, jadi kita tidak perlu buka teman-teman. Ini sistem membrannya bagus karena itu, nah, membrannya terdorong teman-teman ya. Ketika dibuka gini langsung dia mendorong. Cuman lemah. Kalau ada air baru dia akan mendorongnya kuat ini teman, tekanan membran ini kuat. Nah, semoga saja tidak bocor. Saya belum mau membukanya dulu. Ini coba kita. Ini water heater yang sudah saya bongkar, sudah saya cuci teman-teman. Jadi sudah saya preteli. Kita akan melihat itu ada harus bergerak ketika ada tekanan air teman-teman ya. Dan sekarang saya coba untuk pasang selang air teman-teman ya. Coba kita simulasikan saja. Nah, kita tes dengan menggunakan air teman-teman. Ini pipa air masuk ke sini, kemudian dia akan masuk ke membran ini teman-teman ya. Ini box membran yang bulat ini, dan air akan keluar ke pipa input teman-teman ya. Pipa itu yang akan dibakar, pipa pemanasnya teman-teman ya. Pipa yang akan masuk ke atas kompor, dia outputnya ke sini teman-teman. Nah, tugas kita, saya akan coba untuk mensimulasikan ketika air masuk. Jika membran ini sobek teman-teman atau bocor, tentu membran ini tidak akan main teman-teman ya. Dia tidak akan bergerak. Kalau membrannya bagus teman-teman, si tuas ini akan menekan ini klep ini dan masuk ke dalam. Nah, kita coba saja dengan tekanan air teman-teman ya. Saya akan coba buka. Apakah membran ini masih bagus? Akan buka pelan-pelan. Saya tidak pakai mesin pendorong teman-teman ya. Ini tanpa mesin pendorong. Yang air sudah keluar, saya akan tutup saja di sini pipa air panasnya. Saya akan sumbat di sini. Nah, itu teman-teman terlihat ya. Ini harus mendorong teman-teman ya. Saya tutup dulu lubang ini, dan ini air keluarannya teman-teman yang akan masuk ke pipa. Saya coba buka, dan teman-teman perhatikan apakah dia akan bergeser teman-teman ya, akan bergerak masuk. Nah, saya buka teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan ya, air yang keluar masih kecil itu teman-teman, tidak terlalu besar. Itu
itu air keluarannya teman-teman ya. Dan pendorong tuas atau gerbang gas itu tertekan teman-teman. Sekarang saya tutup lagi. Nah, dia akan kembali lagi teman-teman. Saya buka lagi, dia akan kerja lagi. Nah, semakin saya buka besar, dia semakin mepet teman-teman. Artinya membran ini berfungsi bagus teman-teman ya, tidak bocor, masih normal. Gitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan di konsumen ini tekanan airnya yang lemah teman-teman ya. Saya kemarin tidak sempat cek tekanan airnya, cuman saya lihat saja, saya dengar kucuran air di bak seperti kencang, seperti deras teman-teman. Tapi ternyata kecil teman-teman. Dan saya sudah periksa pipanya juga, pipa di dalam water heater itu, pipa pemanasnya bagus teman-teman ya, tidak ada yang tersumbat. Ini tidak apa-apa. Jadi kita bisa tahu teman-teman ya. Dengan begini teman-teman bisa tahu cara kerja dari membran water heater yang teman-teman bisa melihat. Nah kayak gitu teman-teman ya. Ketika saya buka dia akan. Nah, artinya membran ini bagus teman-teman ya. Oke teman-teman. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya. Kita akan rakit kembali water heater ini dan saya akan pasang kembali water heater ini dan kembalikan ke konsumennya teman-teman. Yuk ikuti terus ya. Nah, di sini saya coba membersihkan pipa saluran air yang ke water heater dan ke keran air panas ya teman-teman. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa tuh sih. Dari soalnya. Ya bersih. Dan juga saja teman-teman, di dalam pipa ada serpian-serpian yang kadang melembat, kadang longgar begitu teman-teman. Dan sekarang air sudah mengalir cukup deras ya. Teman-teman, ini tadi air agak kurang deras ya. Jadi tadi barusan sudah saya bersihkan dan udah kita lihat sama-sama tadi. Air yang mancur sudah lumayan besar, belum pakai mesin. Ya nanti kita tes lagi tanpa pakai mesin dulu agar mengetahui debit airnya ya teman-teman. Mumpung nggak ada anak-anak ya Pak. Lumayan gede Pak. Nah sekarang mah gede Pak. Gede. Ya, biar keluar dulu kotorannya. Ya, siap. Nah, sekarang mah gede, kan? Oh iya. Kemarin mah kecil pisan. Sekarang udah kuat ini. Teman-teman kita bersihkan saluran air teman-teman ya dengan hidupkan mesin, lah tutup, buka gitu aja teman-teman. Supaya salurannya bersih. Tutup, buka. Biar water heaternya jangan sampai gampang mampet karena pipanya kecil-kecil teman-teman ya. Ini closing teman-teman ya. Emang mesinnya nggak terlalu kuat ini tuh. Otomatisnya mesinnya lemah. Tapi lumayan lah. Sekarang kita tes. Nah, teman-teman, sekarang sudah nyala nanti teman-teman. Kompor sudah menyala ya teman-teman ya. Sama lampu dulu. Nah itu kompor sudah hidup teman-teman. Kita coba matikan lagi. Sekarang kita tutup. Apakah api mati? Nah sekarang mati tapi ada nyala kecil teman-teman ya di dalamnya. Lampunya masih nyala. Sekarang coba kita hidupkan airnya lagi. Nah, kompor sudah hidup teman-teman ya. Kita tes. Sudah nyala. Ya, api sudah nyala teman-teman. Sekarang kita hidupkan. Api nyala tidak teman-teman. Nah, api menyala ya. Api ada menyala teman-teman. Itu nyala ya teman-teman ya.
Di dalam ada api biru. Nah, sekarang kita matikan airnya. Apakah apinya mati? Ya, mati teman-teman. Sekarang kita hidupkan lagi airnya. Apakah dia nyala lagi? Nah, nyala teman-teman ya. Itu teman-teman, jadi sudah normal. Water heater sudah normal teman-teman. Dan semoga nah nyala lagi teman-teman. Baiklah, itu teman-teman tadi sedikit informasi tentang perbaikan water heater yang sudah berfungsi dengan normal lagi. Dan Pak Ade sudah senang tentunya. Semoga ini ada manfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan dan lain pengalaman. Terima kasih. Bye.